Hello everyone, welcome to my YouTube channel and eh kembali masih bicara tentang currency dikarenakan stok lagi libur. So beberapa waktu yang lalu saya masih terus membahas tentang currency di mana all yen ini memang saya memaksa untuk masih dalam fase selling ya, pressure selling. Ini terbukti di dalam beberapa open position yang saya lakukan, rata-rata mayoritas adalah sel di mana di all yen-nya. Oke. Dan untuk ini semuanya sel semua. Oke, XAU loss. Bukan loss, dia lock posisi ya. Gold saya lock posisi dan oke, kita mulai. Yang pertama adalah euro yen. Euro yen masih ada stop posisi yang cukup akut ya di bawah. Ini ada selling yang belum saya close, masih cukup lumayan. Saya bilang ini adalah selling yang akut karena memang mulai dari harga ini saya sudah berusaha untuk bisa selling, tapi ternyata kenyataan berkata lain, saya harus menahan posisi yang cukup tinggi, kurang lebih sekitar 158 poin saya hold posisi sampai dengan saat ini. Walaupun sudah ada turun waktu itu, tapi harga kembali naik, and then ya saat ini masih turun, ada candlestick hitam yang cukup menggoda untuk bisa di sell sebetulnya, tapi saya sudah ada dua sell di bawah dan ada sell stop di bawah lagi. Artinya adalah nanti dua sell ini nanti akan saya paksa untuk mungkin akan kisaran di 14677 atau mungkin di kisaran ini close salah satu, nanti saya bisa nutup minus yang ada di bawah ini. Jadi salah satu yang ada di bawah saya close. Ini tujuannya nanti untuk manage open aja dia biar agar tidak terlalu banyak open. Tapi yang jelas dari harga ini saya expected bahwa nantinya targeting area yang minimum akan dicapai adalah di 50%. Jadi di kisaran ini. Ini adalah jadi satu target yang kalau menurut saya cukup 50% ini cukup apa bisa dibilang, biasanya adalah dari setelah pergerakan naik dia akan turun mencapai harga ini 50% ini. Ya, ini realistisnya seperti itu. Uh, Sebelum dilanjut adalah WhatsApp number 0859 1069 932. Apabila ada pertanyaan tentang beberapa currency yang ingin dibahas, silakan sampaikan di WA ini. Atau teman-teman ingin akunnya di manage, bisa di WA WhatsApp ini, nanti akan kita pertimbangkan ya. Nanti silakan di WhatsApp saja. Nah, ini tidak ada persyaratan khusus ya. Cuman kalau bisa untuk akunnya kita pakai broker yang kalau ada yang free swap pertama, kemudian biasanya rata-rata Islamic akun ya. Islamic akun cukup enak dipakai untuk yang Islamic akunnya. Salah satunya adalah free swap ya, salah satunya itu. Kemudian GBP USD ini saya lihat dulu di H1. H1-nya dia naik ya, di H1-nya dia naik, tapi memang di sini sudah ada divergen yang lumayan ya. Yang jadi satu question adalah baru awal ya, ini kan istilahnya ini baru awal ini. Dari pergerakannya ini di sini baru awal tapi sudah ada divergen gitu loh. Sehingga ini menjadi satu fase yang sebetulnya saya kurang begitu suka untuk di buy. Saya lebih suka untuk opsi selling dengan begini. Karena ada divergennya ini yang menjadi satu reason kenapa lebih suka ini akan kembali turun lagi. Oke. Ya memang kalau ingin opsi cut loss maka bisa sell di harga ini, stop lossnya kisaran 100 poin ya, 100 poin. 100 poin atau bisa selling di kisaran ini, di atas ini. Stop lossnya 212478 ini. Jadi sekitar 30-an lah, 35 poin stop lossnya. Tetapi ini
MACD masih di atas nol. Masalahnya kan itu kita mau sell MACD di atas nol ya gimana lagi nggak bisa. Ini M15 pun juga sama di atas nol. Walaupun mungkin di H1 atau di M1 ya, di M1 pun juga masih di atas nol. Sehingga kalau kita mau selling ya harus benar-benar confirm. Seperti di sini ini adalah pas untuk selling di sini. Nah, ini adalah harga yang pas untuk di selling karena apa? Sudah di bawah nol di sini. MACD-nya dia sudah di bawah nol sehingga ini adalah area yang bisa dipakai untuk selling pressure. Untuk kita bisa sellingnya di harga ini. Ya, jadi reasonnya seperti itu. Kemudian di M5 pun sama kan. Ada persamaan M5 dan M1-nya. Ini jadi gitu. Jadi lebih baik gimana ya? Lebih baik sell stop gitu aja, sell stop ya kayak ini. Atau tunggu ya H1-nya nanti bisa, tapi kalau kita mau sell harusnya H1 ini harus confirm sama M1 harus sama M15 harus sama. Sehingga lebih disarankan memang kalau di cara seperti ini lebih baik menunggu sampai price itu benar-benar di harga yang ini, berada di kisaran ini karena apa? Ini ada satu posisi untuk MACD di atas nol lah kasarannya seperti itu ya, masih nggak ada, sehingga masih belum ada ketertarikan untuk selling gitu. Ini New Zealand dan Aussie memang sudah lama saya tinggalkan, jadi sementara belum dulu lah. Saya maunya memang kalau ini saya maunya memang buy ya. Nantinya kita akan buy coba. Tapi masih secara satu dia masih bawah nol. Belum ada lah untuk opsi buy dulu di MACD, di New Zealand maupun di Aussie ya. Kita coba nanti aja lah. Saya ingin buy kalau di harga ini. Oke, kemudian di Aussie sama, ini sama seperti saya maunya buy juga di harga ini. Di goldnya ada lock posisi, ini saat itu saya lagi sell ya, saat itu lagi sell karena memang kalau kita lihat di sini H1-nya M15 ya, ini sudah di bawah nol. Nah, ini yang menjadi salah alasan kenapa saya waktu itu lagi sell dan juga H1-nya dia juga di bawah nol sehingga ini jadi satu alasan kenapa waktu itu saya lagi kepingin sell tapi nyatanya price malah naik ya. Kalau mau sell lagi ya harus tunggu M15 di bawah nol untuk bisa konfirmkan lagi dengan M1 baru nanti sama-sama di bawah nol bisa selling. Biasanya dikonfirmasi dengan M1 ini sebagai satu tanda awal gitu loh. Seperti di sini kan tanda awal. Jadi ketika sama-sama berada di bawah nol ini lebih enak nanti untuk sell-nya. Ini saya tinggalkan juga USD CHF. Ini sementara saya tinggalkan. Price rata-rata kan kembali ke 50 ya. Dari sini turun 50 menjadi satu magnet kembali ya. Dari penurunan ini aja kita bisa lihat dia sudah kembali. Ini harusnya memang continuation trend harusnya di sini. Ya harusnya technicalnya dia bisa kembali jatuh di harga ini. Ya. Nah, satu pun juga sudah di bawah nol di sini. Nah, ini kalau mau sell sebetulnya ini sudah bisa. Artinya 15 itu sama. Terus M1 jelas apa? Jelas di bawah, misalnya nanti di bawah nol. Jadi kalau kita lihat walaupun pakai time frame M1 hasilnya pun juga lumayan sebetulnya. Sell di harga ini kan ada 18 poin, 19 poin ya, kan lumayan juga hasilnya gitu. Jadi jangan menyepelekan tentang time frame M1 walaupun time frame ini kok gini. Ya, jangan menyepelekan time frame M1 karena M1 pun walaupun dia nah ini di M15 juga masih di bawah nol, cukup pressure-nya cukup lumayan lama ya. Di bawah nolnya dia sellingnya pressure-nya masih cukup lama ini. Belum ada divergent di area ini sehingga saya kira masih aman lah untuk sell. Targetnya kalau mau dia divergent ya di sini di bawah ini 0,8860 gitu. Karena dia harus divergent kan. Nah, maka di sini harus divergent maka dia bisa turun di bawah ini.
Ini kalau kita ingin selling pressure di sini, saya lihat dulu di ini kenapa saya tambahin parabolik ini, parabolik yang hitam. Ini hanya sebagai apa? Mempercantik saja sebetulnya. Tidak begitu. Pada dasarnya sama ya. Jadi gini, parabolik ini sama yang kalau kita mau pakai ini apa? Multi time frame indikator. Contoh ya di sini teman-teman mungkin bisa pakai di chartnya kalau bisa mungkin di HP biar tidak terlalu sulit ya. Di HP itu bisa pakai parabolik dengan settingan standar saja tidak apa-apa. Ini settingan standar ini 0,00.02 dan 02 ini standar saja. Artinya gini, kalau kita memakai indikator ini parabolik ini kita gunakan sama multi time frame. Hanya selling, kita mau selling atau ingin buying. Kalau mau selling berarti memang harus eh, tiga, tiga, tiga time frame harus seirama. Minimum adalah di H1. Ketika ada H1 sudah bisa selling di sini, sudah ada selling pressure di sini, sudah ada selling sell indikator di sini ya. Maka tinggal cari aja di M15-nya untuk bisa sell. Gitu. Kalau opennya di mana? Open bisa di sini juga bisa di M1. M1 lebih enak. Kalau M1 lebih enak karena pas jelas biasanya kadang kan harga naik seperti ini dulu. Nah, mari dia turun, confirm lagi M1-nya selling baru kita selling. Makanya tadi saya tambah sell di harga ini karena di sini ada konfirmasi M1 untuk bisa bisa selling. Nah, sementara ini kalau kita mau selling ya harus sabar dulu. Price harus break di 41. Nah, 13441 harus break untuk bisa nanti selling lagi. Jadi ini sebagai untuk itu memakai multi time frame trading system seperti itu. Saya biasanya pakai seperti itu. Jadi satu harus confirm ya. Kalau di ini MACD jelas belum confirm. Kenapa? Karena MACD di sini masih di bawah di bawah di atas 0 H1-nya. M1-nya sudah. Lah ini hanya confirm di dua time frame M1 dan M15. Di M1 jelas sudah ya. Nah, tinggal menunggu di H1 masih di atas 0 sehingga eh, makanya ini lebih cepat antara parabolik dan MACD biasanya sih lebih cepat parabolik untuk bisa confirm mencari area buying selling lebih lebih cepat di kita pakai di parabolik gitu. Nah, seperti di sini ya. Sorry, seperti di sini ya. Di sini masih di bawah nol ini. Ya, tapi di sini sudah ada buying. Sudah ada buying kan lumayan misalnya buy di harga ini pun juga lumayan kan. Dapatnya sudah 140 H1 yang kita pakai di USD GBP. Jadi seperti itu. Kalaupun misalnya uh, ini dipakai untuk kita punya apa ya? Kita misalnya punya ingin memakai untuk expert advisor, ini bisa. Artinya apa? Expert advisornya begini, rule-nya, ini kalau saya bisa rule adalah candlestick yang pertama ini, setelah ada satu signal selling, pressure seperti ini, nanti sell-nya adalah di candlestick yang kedua, seperti ini. Ketika dia berganti ya dari sini ke sini. Nah ini selling. Kemudian eh, sama ketika nanti ini ini buy-nya nanti yang dia kedua. Nah, jangan tidak usah mempergunakan apa ya, tidak usah mempergunakan TPSL. Jadi TPSL-nya adalah manual saja. Kalau misalnya di sini terus kita sudah close ya, sementara price masih di bawah nol ya, akhirnya kita biarkan tetap berjalan sampai nanti dia berubah, berubah aja. Nah, ini berubah berganti open otomatis kan. Jadi sama masih, jadi dibiarkan aja. Jadi dia tidak akan open lagi gitu loh. Karena sudah ada open yang pertama tadi. Nah, ini biarkan saja sampai benar-benar open lagi yang kedua. Nah, open yang kedua otomatis setelah sell harus berganti berganti buy. Nah, di sini ya. Gitu. Nah, ini buy, kemudian nanti dia langsung di sini open open sell. Kemudian nah, ini kan berbeda antara buying dan sellingnya. Nah, ini. Jadi seperti itu.
close-nya nanti kita close secara secara manual saja, enggak usah ikut enggak usah ikut indikator, kita close-nya pakai close manual. Berapa yang kita inginkan ya itu kita yang kita sell gitu, yang kita close gitu. Oke. Nah, seperti ini. Ini M1. M1 saya nambah selling di harga ini karena memang dia masih di bawah 0. Nah, ini M15-nya memang di sini M15 belum belum confirm ya. Saya hanya ambil M1. Ini sama. Hanya mengambil di M1 saja di sini. Gitu. Karena mengingat beberapa yennya sudah turun. Nah, sementara Aussie kan dia belum. Jadi siapa tahu lah dapat harga harga cantik di harga atas. Tapi ternyata ya sudah. Salah benar itu memang sebetulnya kalau saya bilang salah benar adalah hal yang relatif ya. Artinya apa? Kita tinggal pandai-pandai aja eh, mengatur ininya, multi time frame-nya aja. Kenapa buy? Ya karena tiga-tiganya sudah confirm masih di atas 0, ini juga sudah di atas 0, ini juga sudah di atas 0. Ini reason kenapa buy di harga Euro pound kita buy di harga itu. Alasannya cuma itu aja. Nggak ada alasan lain. Jadi reasonnya kenapa buy karena emang sama-sama di atas 0, M1, M15 dan H1 sama confirm semuanya di atas 0 ya sudah buy. Gitu. Sama nanti seperti ini, seperti hasilnya kan seperti ini juga. Ya, hasilnya seperti ini juga. Ini H1 lumayan loh, lumayan ya. Kita dari sini ke sini aja sudah dapat 67 poin kan. Lumayan 67 poin. Itu jadi kalaupun kita nambah, nah ini satu keuntungannya gitu. Kalaupun kita mau menambah di sini misalnya, kita lihat dulu di M15. Saya rubah terus ya M15 ya. eh Hanya buy ketika di atas. Nah, ini nambah buy lagi pun juga bisa. Karena memang masih di atas 0. Gitu kan. Di A1 kan dia di atas 0 kan. Nah, ini A1 kan sudah masih di atas 0, di sini di atas 0 kan. Ini kita mau nambah ya M15-nya tinggal kita cari aja untuk area buy-nya. Kemudian open-nya bisa di A1-nya. Nah, seperti ini. Ya, hanya mencari area area ini apa? M1-nya kita mencari yang benar-benar di atas harga di atas 0 kita buy. Nah, gitu. Ya, harga di atas 0 seperti contoh seperti inilah ya, di atas 0 seperti ini nambah lagi. Jadi seperti itu caranya. Kita pakai yang benar-benar multi time frame. Kalau salah gimana ya sudah. Salah pun misalnya kita salah, maka kita akan punya range minusnya sekitar 40 seperti contoh seperti ini ya. Range 40. Artinya apa? Range-nya itu kita akan minus, maka kalau kita pakai A1 ya sekitar 40-an lah. Tidak apa-apa. Range 40 itu masih relatif aman. Range minus 40 masih relatif aman. Jadi kita di sini buy, kemudian di sini kita buy, ya, kemudian di sini karena turun adalah sell, ya sudah kita lock posisi. Sama seperti ini GBP gold ini juga sama kan. Oke, ini gold masih di atas 00, kemudian M15-nya juga sama, ya sudah. Walaupun harga turun, ini belum menarik untuk di sell ya, karena dua time frame ini masih sama-sama di atas 0, sehingga masih ya sabar lah. Ini pun juga sama, hanya hampir mendekati di bawah 0 lah. Ini sudah di bawah 0 ini. Sebenarnya kalau mau sell pun bisa, di harga ini kita bisa sell. Karena sudah di bawah 0. Atau tunggu candlestick-nya benar-benar close. Nah, ini baru bisa sell, nambah sell sebetulnya bisa. Kalau memaksa untuk sell. Alasannya apa? Alasannya karena ini belum di break. Dia punya higher yang belum di break. Sehingga dia bisa pressure-nya lebih tinggi untuk selling pressure di
4-nya pun juga masih di bawah 0, sehingga memang langkah selnya memang aman ini sebetulnya gitu. Nah, ini sudah di bawah 0 kan, nah, sebetulnya langkah selnya di sini aman gitu. Cuman ya kita tinggalkan dulu lah, kita skip dulu lah, kita skip dulu. Tunggu M15 aja, nanti benar-benar di bawah 0 baru nanti nambah posisi. Sebelumnya kalau belum di bawah 0 belum ada rencana lah untuk bisa menambah posisi. Oke. Ini M5 ya, 15 oke, di bawah 0, M1 jelas ini ya. Ya, kalau mau nambah posisi seperti ini bisa nambah posisi lagi, ini bisa gitu. H1-nya belum, karena H1-nya belum ya, tunggu dulu lah, tunggu sampai ini benar-benar H1-nya bawah 0 baru nanti mungkin akan nambah posisi ya. Oke, ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number di sini. Apabila teman-teman akunnya ingin di manage, bisa sampaikan di WhatsApp ini ya. Ada 13 nomor ya, 0859 10697 1932. Have a nice day, bye.